Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening everyone. How are you today? Welcome to English class with me, Mr. Anjang. And still we are going to learn about recontext. But the lesson purpose of today is menganalisis soal dan mengerjakan soal jenis melengkapi kalimat atau teks. Melengkapi kalimat atau teks. And let's get it started. Kita mulai langsung saja ya. Let's get to the point. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kata hubung. Ya, ada 4 kata hubung yang akan kita pelajari hari ini, yaitu and, yang artinya dan, but, tapi, if, jika, so, jadi. Oke. Dan inilah fungsi dari kata hubung. Dan untuk menggabungkan dua kalimat setara atau tidak bertolak belakang. Ya. But, untuk menghubungkan dua hal yang berkebalikan atau bertentangan. If, ya, untuk mengandaikan sesuatu. So, untuk memperkuat kata sifat atau menjelaskan adanya tujuan yang dilakukan. Ini contoh kalimatnya supaya lebih jelas ya. Jogja is a beautiful and safe city. Jogja adalah kota yang cantik dan aman, yang indah dan aman ya. Di situ tidak bertolak belakang ya. Kemudian, I wanna buy new shoes but I don't have money. Saya kepengen beli sepatu baru tapi saya tidak punya uang. Nah, bertolak belakang antara keinginan dan keadaan ya. Kemudian, I will buy a new handphone if I have much money. Saya akan beli handphone baru kalau saya punya cukup uang atau banyak uang ya. Kalau, makanya if itu untuk mengandaikan. Kemudian, the traffic is always busy so I leave earlier. Ternyata lalu lintasnya itu sibuk, macet. Jadi saya berangkat lebih cepat. Nah, itu ya kata hubung. And, but, if, so. Perhatikan betul-betul fungsi-fungsinya dan juga artinya ya. Oke, lanjut ya. Materi berikutnya adalah tentang subjek dan objek dalam bahasa Inggris ya. Yang pertama adalah saya, bahasa Inggrisnya adalah I untuk subjek, me untuk objek. Ya, kemudian kamu atau kalian, you subjek. Nah, ini sama nih, objeknya juga you. Lalu mereka itu subjeknya they, objeknya them. Kemudian kami atau kita, subjeknya we, objeknya us. Lalu dia laki-laki, he sebagai subjek dan him sebagai objek. Kemudian dia perempuan, she sebagai subjek dan her sebagai objek. Dan terakhir dia ini atau itu, yaitu it ya. Ini sama dengan you, subjek dan objek sama. Oke, ingat ya, subjek itu di awal kalimat. Kemudian objek itu di akhir kalimat. Ya, biasanya deket-deketan sama kata keterangan waktu, kata keterangan tempat ya. Ini contohnya. I like you, you like me. Perhatikan betul-betul ya, yang tanda yang diwarnai merah itu adalah subjek. Sedangkan yang diwarnai dengan biru adalah objek ya. Perhatikan perbedaannya. Number 2, we like them, they like us. Oke. We jadi they. Kemudian them jadi us. Maksudnya subjek dan objek. Kemudian she likes him, he likes her. She jadi her, ya. Kemudian he jadi him. The dog doesn't like this fish. The cat likes it. Kata fish diganti menjadi it, ya. Gitu. Nah, itulah subjek dan objek. Ini penting mengingat kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, ya. Oke, itulah materi kata hubung dan subjek serta objek. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk dikerjakan soal post testnya yang ada dalam G-Forms ya. Oke, I guess that's all for today. Thank you for your attention. Hope you understand it. See you next time. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.